kita akan membahas setup Odoo versi 19. Ya, agak sedikit berbeda dengan versi yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi mohon diperhatikan baik-baik ya proses setupnya. Oke, langsung saja. Dari menu Odoo ini, ya, saya akan buat satu company baru. Oke. Nama company-nya adalah PT Juice. PT Juice Tembus. Oke. Nah, saja. Kalau Anda mau tambahkan gambar silakan ya. Misalnya saya tambahkan ini ya. Oke. Simpan. Oke, kemudian langsung Anda ganti nama perusahaannya ya. Nih, Juice Tembus. Oke. Balik ke settings. Oke. Jadi pastikan di kanan atas ini sudah nama perusahaan jus-nya ya. Oke. Di menu general settings di paling bawah kita aktifkan developer mode. Nah, setelah itu bagian sales pastikan ini varian dan units of measure sudah dicentang. Oke. Purchase ya sama ya, pastikan ini sudah dicentang. Inventory ini ya sama ya, sudah dicentang. Oke, kemudian manufacturing pastikan work orders sudah dicentang. Oke, kemudian masuk di accounting. Nah, di accounting kita tidak akan menggunakan template akun dari Odoo ya, kita akan gunakan akun kita sendiri. Jadi kita langsung import saja. Oke, import COA, upload data ya, kemudian cari file yang saya sudah berikan kepada Anda. Coba tes dulu. Everything seems valid. Kalau ada yang keliru berarti jangan-jangan salah pilih file ya. Filenya itu dalam format Excel. Oke, kemudian kita import. Ya, selesai. Oke. Nah, baru kita lanjut. Ya. Lanjut di settings. Yang counting ya. Nah, di sini di bagian default accounts ini bank suspense account. Oke, internal transfer kita tidak gunakan. Oke, kemudian ini belum ya. Income account itu penjualan, expense HPP. Sorry, bukan HPP, cost barang terjual. Down paymentnya uang muka. Oke, ini kita save dulu. Oke, sebelum kita rubah lebih lanjut, kita balik lagi di pajak ini ya. Yang pertama kita bikin yang PPN ya, sales tax. PPN keluaran ya, karena barangnya keluar jadi PPN keluaran. Ini atas penjualan. Kita pakai supaya mudah kita pakai 10% saja walaupun tarifnya sekarang itu 11%. Ya, di sini keluaran juga. Advance-nya itu PPN.
save. Oh sorry, ini Indonesia. Oke, sekarang PPN masukkan ya, untuk purchase tax itu PPN masukkan. Kenapa PPN masukkan? Karena barangnya masuk. Oke, ini purchase ya, jumlahnya supaya mudah 10% saja. Oke, kemudian ini masukkan. Oke, sorry. Yang ini country-nya Indonesia. Ini harusnya otomatis ya, karena sudah dibikin di PPN keluaran ya. Save. Oke, ini sudah selesai. Kita save ini. Yes, selesai ini. Next. Oke, customer line discount. Invoice line discount. Ya, ini diskon penjualan. Ini cuma ada diskon penjualan, jadi diskon penjualan saja yang kita isi. Oke, ini tidak ada yang early gain dengan early loss, tidak. Oke. Nah, ini deferred revenue dan expense tidak kita gunakan. Langsung lanjut dulu, kita masuk ke, ini saya save ya. Kita masuk ke produk kategori. Journals dulu ya. Kita masuk ke journals. Oke. Nah, ini accounting ya, kemudian configuration, journals. Oke, journals itu yang ada di sini ya, kita bikin journalsnya. Ini dia, customer invoices. Oke, tipenya itu adalah penjualan. Oke, kodenya ini ya, INV. Oke, penjualan, account settingnya. Oke, tidak. Kemudian yang berikutnya adalah vendor bills. Oke, vendor bills-nya itu pembelian. Oke. Next. Miscellaneous operations ya, ini miscellaneous. Kemudian MISC saja ya. Selanjutnya inventory valuation. Inventory valuation itu kodenya STJ. Cash. CSH saja ya, langsung CSH 1. Profit account, cash different gain, loss-nya itu cash different loss ya. Kemudian ini cash. Yes, kemudian save manually. Oke. Incoming-nya manual, outgoing-nya itu manual. Oke, automation-nya tidak ada ya. Next ya, kita selipkan bank.
juga bank. Banknya itu ini kodenya bank, kemudian profit accountnya itu cash different gain dan cash different loss. Oke, incoming manual semua ya. Oke, kemudian terakhir point of sale. Nah, ini sales harusnya pos saja ya, nggak usah 2S. Journal entry penjualan ya. Oke, ya selesai. Lanjut kita bikin produk kategori. Oke, ini semua jurnalnya sudah ada ya, ada 7 ya. Next kita bikin produk kategori, configurations, produk kategoris. Oke, nah produk kategoris pertama itu raw bahan baku produksi materials. Costing method ini ya, average cost. Oke, periode ini perpetual at invoicing. Oke, sebelum saya lanjutkan di sini, saya akan coba pindah ke settingan. Itu sebenarnya ada di accounting. Sorry. Ini ya, yang inventory valuation ini. Kita pilih yang perpetual ya, kemudian average cost valuation account-nya itu untuk inventory, persediaan lainnya saja. Jurnalnya itu inventory valuation. Kemudian WIP ini pekerjaan dalam proses, kemudian overhead-nya itu overhead yang cost overhead pabrik. Ini saya save ya. Oke. Ini ya inventory valuation. Next baru saya lanjutkan yang di sini sama ya, perpetual at invoicing, income account-nya. Sebentar, tadi di sini income account sudah disetting belum ya? Ya harusnya sudah ada ya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak setting di sini, ya harusnya mengikuti settingan atas tadi. Penjualan ini cost barang terjual, persediaan lainnya. Sorry, ini kalau bahan baku itu stok account-nya itu bahan baku ya, persediaan bahan baku. Oke, seperti ini. Kemudian bahan baku, kemudian persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses ini sudah sesuai ya, langsung ikuti settingan yang di sebelah tadi. Ini income account-nya adalah penjualan, kemudian expense-nya cost barang terjual. Ini stock account-nya itu persediaan dalam proses. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian lagi persediaan barang jadi yang terakhir ya. Oke, ini jadi finish.
finished goods. Ini tadi WIP, work in process. Oke. Jadi yang kita pakai itu ini ya. Ini materials, finished goods, work in process. Oke. Ini kita tidak gunakan line discount. Oke, next. Bang, analytical demand. Oke. Lanjut saja. Next ya, setelah produk kategori kita akan input inventory. Nah, soal yang kita gunakan itu inventory-nya itu adalah untuk membuat jus ya. Oke. Membuat jus. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau ini ya inventory-nya untuk bikin roti, kalau kita perusahaannya itu untuk bikin jus. Oke, langsung saja dari inventory. Oke, sebelum masukkan inventory kita coba bikin dulu satu itu warehouse. Klik warehouse. Oke. Oke. Kemudian setelah bikin warehouse kita balik lagi ya, bikin yang units and packaging. Units and packaging. Oke. Jadi Anda bikin ya, kalau yang belum ada ya, contoh misalnya ini botol ya. Bikin misalnya ini ya, unit name, PTL ya, botol reference unitnya itu unit, contoh seperti itu ya. Oke. Kemudian new lagi botol, ini liter ya. Oke. Ini yang L, liter itu L. Oke, new. Oke, kemudian KG itu sepertinya sudah ada. Ini botol ini sama ya dengan yang di atas. Kalau misalnya Anda sudah ada yang double ya, bisa dihapus saja ya. Kalau sudah ada juga tidak perlu bikin lagi ya. Kebetulan saya bikin untuk mencontohkan. Oke, ini saya delete karena sudah ada ya double. Oke, nah seperti itu. Jadi pastikan sudah ada dulu unitnya. Oke, selanjutnya baru kita masuk kategori yang kita bikin tadi ya. Oke. Nah ini produk ya. Yang pertama orange juice, kita copy saja ya, copy paste supaya cepat. Dia dijual, tidak dibeli. Oke. Dijual. Oke. Nah, ini track inventory yes, kita track. Kemudian ini orange juice itu botol ya. Next, visible to all, kita pilih yang jus tembus saja ya, yang sesuai dengan company ini, jus tembus. Kategori ini adalah barang jadi atau finished goods ya. Ini adalah produk yang kita jual. Ini saya kasih hijau supaya Anda ngeh bahwa ini produk yang kita jual, sedangkan ini produk yang kita beli untuk memproduksi. Oke. Next, tinggal kita masukkan cost-nya ya, cost-nya 10.000 per botol dan selling price-nya itu adalah 15.000. Oke. Ya, seperti ini. Ya, pastikan ini selalu terisi ya ini kategorinya, karena dia menentukan akan di jurnal seperti apa.
attribute, sales, oke, price, inventory. Nah, ini inventory location. Oke, coba kita klik ini search more. Nah, di sini inventory adjustment, saya coba klik. Sorry. Coba ya, saya ke warehouse. Sorry. Saya ke locations. Ini. Nah, ini adalah akun apa namanya? Adjustmentnya. Oke. Akun adjustmentnya. Dan akun yang akan kita input di sini itu menentukan apa namanya, menentukan jurnalnya. Oke, tadi kita masih di ini ya, products ya. Saya open ini tab. Jadi tadi productsnya itu jus ya. Oke, kita belum update kuantitinya ya. Kita belum update kuantiti karena kita masih harus atur dulu ini ya, inventory location. Oke. Nah, di sini kita akan coba. Di sini ada banyak ini ya. Ini saya mau coba dia duplicate. Oke. Ini yang untuk finish goods ya. Saya akan coba duplicate. Ya, copy. Ini saya ganti dengan inventory adjustment yang finish goods. Oke. Variationnya di sini inventory variationnya itu adalah barang jadi. Oke. Jadi kita simpan. Persediaan barang jadi ya, inventory adjustmentnya yang finish goods. Nah, di sini coba ganti ini ya, inventory adjustment finish goods. Oke, saya coba simpan dulu ya. Oke, nah sekarang saya akan coba update. Ya, sebelum saya update, saya akan buka menu accounting. Ya, menu accounting di sini di tab yang lain, accounting journal entries. Nah, di sini ada jurnal-jurnal ya, yang diposting ya ketika kita lakukan update quantity ya, atau melakukan transaksi yang lain. Harusnya ketika kita update quantity on hand ya, di sini quantity on hand-nya 1000 ya. Harusnya ketika kita update, maka dia akan melakukan jurnal. Oke, dia akan melakukan jurnal. Coba ya, saya sorry. Ini mungkin apa namanya, saya balikkan saja ke ya, supaya tidak berubah. Mungkin lebih mudah kalau saya inventory adjustment di sini lain ya, persediaan lainnya. Oke, persediaan lainnya. Ini kita tetap pilih saja apa namanya, inventory adjustment ya. Kita simpan dulu. Dan information, kita coba update quantity 1000. Saya klik new. Di sini 1000, saya enter ya. Kalau kita klik ini internal location remove, maka di sini otomatis ada inventory adjustment. Ya, maka dia akan menggunakan akun
persediaan lainnya untuk menjurnal. Coba kita cek di journal entries, kita refresh. Oke, nah ini sudah ada ya. Oke, nah ini jurnalnya sudah betul, persediaan barang jadi, pasangannya persediaan lainnya. Kenapa persediaan lainnya? Karena akun yang kita gunakan di sini ada persediaan lainnya, seperti itu ya. Tapi ini tidak masalah, nanti kita bikin adjustment terakhir saja ya. Oke. Next ya, ini balik ke orange juice ya. Oke, lanjut untuk filter water. Oke, new. Filter water ini kita tidak jual tapi kita beli. Oke. Nah, kemudian kita beli, harganya itu 1000. Oke. Dia satuannya adalah liter. Oke. Kemudian kategorinya itu adalah bahan baku produksi ini ya, yang materials. Oke, visible to jus tembus saja ya. Oke. Ya. Ini atribut purchase ya, ini tidak perlu. Inventory ini kalau kita pilih yang lain maka dia akan pakai akun yang lain, tapi tidak apa-apa ya, kita pakai inventory adjustment saja. Oke, supaya sama dengan yang lain. Oke. Nah, sekarang kita akan update quantity ya. Ini 50, harganya 1000. Kita klik ini quantity new 50, saya enter ya. Balik di filter water. Oke, 50. Kita cek di jurnal ya, journal entries. Refresh. Oke, sudah ada 2 ya. Yang satu ya, itu yang apa namanya, orange juice, yang satu filter water. Oke ya. Next, ascorbic acid. Oke, ini sales price, ini costnya, unitnya kilogram, kemudian kategorinya itu bahan baku, company-nya itu jus tembus ya. Oke, kemudian terakhir langsung kita isi balance-nya 20 kilo. Kalau dia muncul ini, klik saja di mana saja ya, di luar. Oke. Next 20. Ini kalau Anda muncul ya, 500.000 ya. Next, yang lemon saya favoritkan saja. Lemon, kemudian harganya itu 30.000. Ini kilo ya. Kemudian quantity on hand-nya itu 15 ya. New ya. Kemudian balik lagi ke lemon. Oke, coba kita cek journal entries. Masuk ya, 450.000. Orange.
Range ini harganya 50.000 1 kilo. Kemudian kilogram. Kemudian ini bahan baku produksi materials, ini company-nya tembus. Ya, ini 45 kilo ya. Oke. Next, terakhir supaya kita cek jurnalnya masuk nggak. 2.250.000. Oke, sudah masuk. Terakhir botol. Botol ya, ini kita beli ya. Kemudian harganya 500. Oke, 100 ini ya kuantitinya ya. Kita klik botol lagi, kategorinya itu, oh sorry, tadi saya lupa pilih ya, ini harusnya materials, kemudian ini tembus. Oke, coba ya saya cek jurnalnya, jangan-jangan dia double nggak sih botolnya. 50.000. Oke, nah jadi karena kalau Anda tidak muncul, harusnya dia muncul itu bahan baku ya, bahan baku produksi ya, bukan persediaan lainnya. Tadi karena saya lupa pilih ya, maka muncul seperti itu. Jadi kalau Anda tidak milih ya, ini kategori kemudian sudah update quantity, maka jurnalnya itu akan keliru akunnya. Oke, ini sudah selesai botol 50.000. Di sini totalnya 13.300 ya, sesuai 13.300. Nah, sebelum saya akan bikin adjustment, oke, ini adjustmentnya bukan lagi stok enterin tapi persediaan lainnya. Oke, persediaan lainnya. Oke, ini ya saya akan backdate ya. Kita anggaplah kita mulai tanggalnya itu tanggal 1. Oke, jadi backdate-nya itu mulai dari transaksi yang pertama kita input inventory valuation-nya, habis itu draft. Kemudian kita ganti jadi tanggal 1. Oke, ini ya sudah benar ya, persediaan barang jadi. Kemudian kita post ya. Next, reset to draft. Ini ganti tanggal 1 ya. Kita post. Klik set to draft tanggal 1 ya, kemudian kita post. Ini yang salah akun tadi ya, ini harusnya bahan baku. Oke, tanggal 1 kita post. Nah, jurnalnya harusnya persediaan lainnya ini, persediaan bahan baku ini pasangannya itu harusnya adalah saldo awal. Ini ya, harusnya saldo awal 13.300.000. Oke, tapi karena semua
jurnalnya ini pasangannya adalah persediaan lainnya, maka ya ini saya delete ya, karena itu jurnal yang terakhir. Ini langsung kita tambahkan ya. Oke, jadi semua persediaan lainnya kita salin saldonya ke saldo awal. Oke, kita create new. Oke, range-nya itu adalah penyesuaian saldo awal, tanggalnya 1. Oke, ya, inventory valuation add, kita pakai akunnya itu saldo awal 13.300, pasangannya itu adalah persediaan lainnya. 13.300.000. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita post. Oke, nah pengaruhnya itu kemana? Nah ini ya, nanti sekarang kita lihat di reporting, kemudian balance sheet ya. Ini open in new tab saja. Nah, sorry, ini balance sheet nggak enak dilihat. Sorry, trial balance saja. Oke. Nah ini ya, trial balance, kita pilih yang Oktober 2025 ya, pastikan dia Oktober 2025. Oke. Seperti ini ya. Oh sorry, ini $13.750 ya. $13.750, kenapa ini 13.300 ya? Sebentar, salahnya di mana ya? Pak, saya cek lagi persediaan lainnya 13.750. Ini harusnya persediaan lainnya itu cek 13.750. $450.000. Kalau kita cek jurnal yang 450.000. Oh, oke, ini ada yang salah juga ya. Coba cek. Yang 450.000 itu lemon. Ya, kita coba cek yang lemon. Oke, nah ini harusnya materials ya. Ini company-nya tembus. Oke. Kita cek lagi jurnalnya. Yang 450.000 itu, ini kita reset to draft. Ini harusnya bawahnya itu adalah bahan baku. Oke. Ya, coba cek lagi ini ya. Saja journal entries, reporting, trial balance. Oke, nah sudah sesuai ya, harusnya saldo awal segini ya. Nah, paling enak kita bikinnya itu November ya. Nah kalau November ada jadi seperti ini. Oh sorry, Oktober saja ya.
supaya terlihat seperti ini ya. Saldo awalnya ada 13.300.000. Oke, balance-nya ya, trial balance-nya itu 26.600.000. Harusnya saldo balance-nya itu hanya 13.300.000 ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nanti persediaan persediaan lainnya itu nanti end balance-nya itu jadi zero. Sedangkan saldo awal end balance-nya itu di kredit ya, kalau gini seperti ini. Next, ini persediaan sudah selesai. Yang selanjutnya adalah ini customer dan vendor. Customer dan vendor. Ini customer, ini ya, kita bikin yang customer dulu. Customer, oke, ini saya masuk dari menu accounting saja. Ini customers. Oke. New, ini namanya dapur UBS ya. Kemudian termsnya 30 hari. Oke. Sales and purchase, payment terms 30 hari ya. Ini accounting, accounts receivable. Ini kalau ada rekening account, rekening bank ya. Ini piutang usaha, utang dagang. Oke, sales and purchase in outflow. Setelah itu kita save. Oke, ini dapur UBS. Get Creamly. Save. Nah sekarang Betamart. Oke, Betamart itu ada saldo awal. Sorry, terms of payment tadi saya lupa isi ya. Terms of payment tadi 3 hari ya. 30 hari. Oke, ada saldo awal yang untuk Betamart. Oke, caranya kita input dari sini. Ini invoice. Oke, new. Oke, ini ya. Kita anggaplah invoice-nya itu dari tanggal 1 ya. Oktober. Oh, sorry. Ini ya, invoice-nya Oktober. Untuk yang Betamart ini ya 800.000 jumlahnya. Oke, voice line langsung di journal item. Oke, ini bukan penjualan tapi $800.000 ya.
saldo awal, sorry. Oke. Nah, ini munculnya cuma bisa penjualan. Apa-apa kita pilih dulu penjualan. Oke, ini quantity price-nya itu 800. Nah, 800.000. Nanti di jural items ini kita ganti saldo. Nah, apa-apa ya, karena tidak bisa langsung masukkan saldo awal, nanti kita adjustment saja yang penjualan ini, nanti kita pindahkan ke saldo awal. Ini penjualan ke piutang utang usaha. Oke, tanggal 1. Oke, kita confirm. Oke, nah, ini sudah ada. Lanjut, ini Freshcomart. Sorry, ini 30 hari. Ini usaha, dagang, save, baru kemudian kita bikin invoice-nya, new, 1.200.000, invoice line, add line. Item, firm ya, invoice date-nya 1 Oktober. Kita cek di journal entry, harusnya sudah muncul ya. Oke, nah ini ya Freshcomart dan Betamart. Nah, ini kita bisa langsung bikin adjustment ya. 2 juta berarti nanti adjustmentnya. Tapi sebelum bikin adjustment, kita selesaikan saja dulu yang input customer ya. Ini pelanggan tunai, kita pilih person, sales accounting sama ya ini. Payment terms, immediate payment ya. Kemudian nah, ini supaya customer ini tidak muncul di perusahaan yang lain ya, Anda bisa tentukan ini company-nya itu visible to all atau hanya di company tertentu saja. Oke, tidak masalah. Oke, nah, tadi customers ya, sekarang supplier. Sebenarnya kita bisa input supplier juga dari menu ini ya. Kalau saya klik vendor, oke, kemudian saya hilangkan ini, nanti munculnya juga yang ini ya, seperti itu. Ini fresh fruit, oke. Kemudian payment terms 30 days, accountingnya usaha, kemudian hutang dagang. Next. Bencana. Oh sorry, tadi tidak terisi. Oke. 30 hari. Oke, kemudian save,
Papua Battling, Oke. Nah, coba kita lihat vendornya ya. Yang vendor ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin adjustment tadi yang untuk 2 juta ini ya. Harusnya dia masuk ke saldo awal. New miscellaneous ya, operation reference-nya itu penyesuaian saldo awal piutang ya. Ini penjualan tadi 2 juta, dan ini saldo awal. Oke, kita post tanggal 1. Oke, kita cek trial balance ya, penjualan 0 endingnya. Kemudian saldo awal sudah bertambah jadi 15.300.000. Oke, lanjut di fixed asset and prepayment. Oke, fixed asset and prepayment di sini ada tanah, ruko, juicer, komputer, asuransi. Oke, masuk dari menu accounting. Oke, accounting, kemudian aset. Oke, new asset name ini tanah, acquisition-nya itu 1 Januari 2023. Januari use saja ya supaya oke. Tanah 1 Januari 2023, non-depreciable-nya itu 60 juta. Oke, kemudian ini tidak perlu aset model, aset grup, straight line ya, tapi tidak akan berpengaruh juga. Harusnya 0 years ya, constant period. Kemudian fixed asset account tanah, expense account, saya cek dulu ya. Penyusutan, beban penyusutan, coba chart of account. Beban penyusutan, oh sorry, ini oke, saya bikin 1 new ya, 53 150 53 150. Oke, ini beban penyusutan tanah. Jadi walaupun tanah itu tidak nyusut, oke, tetap saja kita
tetap saja kita bikin saja akunnya. Oke. Nah, sekarang lanjut, balik lagi di sini, tanah, ban, sorry, ini tadi salah, chart of account tadi, ini expense. Ya, bahan penyusutan tanah, judulnya miscellaneous. Oke. Ya, saja. Ini kalau Anda compute depreciation, ya tidak ada yang akan dihitung karena dia not depreciable, ya, tanah itu tidak akan terdepresiasi. Confirm saja. Oke. Ini nanti akan ada journal entry. Oke, tanah. Oh sorry, ini manual ya. Nanti kita input sebentar. Sorry. Oke. Kalau tanah tidak ada depresiasinya, makanya journal entry-nya tidak ada. Oke, new lagi. Ya, ruko. Original value-nya ini 70 juta. Depreciable-nya itu 5 juta. Kemudian acquisition date-nya itu 1 Januari 2023. Ini 240 bulan ya. Oke, constant period. Januari 2023. Oke, ini saya coba fix asset account-nya. Ruko itu gedung. Oke. Gedung pabrik. Sorry, ini beban penyusutan gedung, expense, oke. Ini gedung, ya. Miscellaneous, coba compute depreciation. Ini depreciation board ya. Coba per month harusnya 270.833. Oke, sudah sesuai ya. Oke. Oh sorry, apa sudah sempat disimpan tadi. Oke. Oke, kalau sudah, oke, benar, kita confirm. Oke. Nanti di sini akan ada journal entry yang akan diposting banyak. Ya. Oke, ini banyak sekali ya terkait dengan depresiasi ruko tadi. Selanjutnya. Ini user ya, new user 1 Januari 2004 ya. Original value
5 juta. Not depreciable 2,5 juta. Kemudian straight line ini 60 bulannya. Oke. Fixed asset account itu berulang. Peralatan pabrik, oke. Ya, seperti ini 60 bulan. Oke, kita coba compute depreciation. Nih, depreciation 375. 375 sudah sesuai ya. Oke. Sudah. Oke, kita akan confirm. Pastikan tanggal itu benar, karena kalau salah nanti keliru hasilnya. Oke, selanjutnya komputer. Juta. Komputer ini 1 Januari. Non depreciable-nya itu 2,5 juta. Oke, ini peralatan pabrik. Oke, ini peralatan. Oke. Dan compute depreciation. Cek 208.333 ya. 208.333. Oke. Ini sudah sesuai, tinggal kita confirm. Yang terakhir asuransi dibayar di muka. Oke, ini 24 juta. Kemudian tanggal 1 Agustus. Depreciable-nya tidak ada. Ya, ini asuransi ya. Asuransi itu prepaid insurance. Coba kita cek. Ini ya. Tipenya prepayment, tapi kalau tidak muncul di sini ya. Oke, jadi kita ganti jadi fixed asset saja. Ntar kita cek
asuransi di baris depan ya, kemudian expense account, asuransi ya, beban asuransi. Oke, 12 bulan ya masa berlakunya. Nah, compute depreciation. Oke, kemudian cek ya 2 juta per bulan. Oke. Setelah itu kita confirm ya, pastikan ini 1 Agustus ya, jangan sampai salah. Nah, nanti di journal entry itu muncul semua entry-entry ya, baik itu asuransi dan sebagainya ya, yang sudah expired ya, atau yang sudah terdepresiasi. Oke, kita cek trial balance. Ini trial balance setelah asuransi di jurnal. Oke, kita input asuransinya maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita input yang beginning balance-nya. Oke, ini ya. Nah, untuk menjurnal saldo awal ini, kita akan menggunakan jurnal manual untuk yang manual, sedangkan yang untuk yang otomatis kita pakai fitur yang otomatis ya. Oke, contoh misalnya yang cash ini kita input dari bentar ya. Ini tadi asuransi sudah selesai. Oke, jadi dari tampilan ini kita pilih yang cash, new. Oke, tanggalnya 1 Oktober. Kemudian kita masukkan saldo awal. Ya, partnernya tidak ada. Di sini saldo awalnya 8 juta. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian set account, saldo awal. Ya. Oke, muncul di sini reconcile ya. Berarti harusnya sudah terjurnal. Coba kita cek di sini ya, journal entries. Oke, journal entries. Saya refresh. Sejumlah 8 juta 1 Oktober ini ya, tadi sudah masuk. Oke, jurnalnya adalah kas, pasangannya saldo awal, seperti itu. Balik lagi ke dashboard ini ya, cashnya sudah masuk. Next, yang bank. Oke, bank ini ya, kita klik new. Yang tanggal 1 ini saldo awal bank 2 juta, enter. Oke, set account. Nah, ini bank. Ya, cek reconcile. Harusnya kalau ya apa-apa ya, ini saya pilih cash dulu. Sorry. Ini harusnya saldo awal ya, bukan cash. Saldo awal, sorry. Save. Ya, saldo awal. Oke.
disesuaikan supaya enak. Untuk label saldo awal kas. Oke, kita cek di trial balance, saya enter. Ini harusnya masuk ya. Kasnya 8 juta, bank 50 juta. Oke, udah masuk. Piutang usaha sudah ada. Di sini piutang usaha, harusnya tadi piutang usaha sudah saya rubah ya. Ini dua ini berarti sudah benar. Piutang usaha di sini, sum di sini ya. Oke. Next, bahan baku 13.300. Bahan baku, salah, ini bahan baku sama dengan sum. Bahan baku itu hanya yang ini ya. Sedangkan ini barang jadi yang ini ya. Oke, 10 juta. Ini sudah betul. Kemudian ini persalinan lainnya 0. Asuransi dibayar di muka 24 juta. Belum kita jurnal ya. Oke, sekarang kita akan jurnal yang ini ya. Ini jurnal manual. Oke. Ini di jurnal manual. Oke. Jurnal sekaligus saja. Masuk dari kita tutup saja ya. Masuk ke accounting, journal entries, dan new. Ini miscellaneous tanggal 1 ya. Oke, headline yang pertama itu asuransi dibayar di muka ya. Ini 24 juta. Kemudian tanah ini 60 juta. Kemudian pabrik juta. Kemudian sebentar, peralatan pabrik. Jadi peralatan itu ini komputer dua ini ya. Peralatan 40 juta. Total 194. Oke. Post. Oke, cek trial balance-nya. Tanah sudah muncul. Oke, gedung pabrik. Oke, peralatan pabrik. Oke, asuransi dibayar di muka. Nah, peralatan pabrik ini
cek ya, sepertinya ada yang clear. Saya cek peralatan pabrik. Aset ini oke. Komputer ini oke, ini salah ya. Ini harusnya view dulu. Oke, ini saya mau depreciation, mau define depreciation, coba cancel. Ini harusnya akunnya itu akumulasi. Ini ya, akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Ini harusnya ya. Coba, masih bisa simpan enggak? Oke, kita coba cek. Oke, dia langsung otomatis ubah ya. Coba kita cek di rebalance. Peralatan pabrik oke, ini utuh ya, 40 juta. Oke, utuh 40 juta. Kemudian ini otomatis penyusutannya. Ya, kemudian ini ya, ini lagi yang ini ya, yang manual. Oke, ini dulu warnakannya ini apa namanya, hutang ya. Jadi kita jurnal manual, tidak ada tempat untuk menjurnal otomatis. Kita jurnal manual di accounting journal entries. New saldo awal hutang. Oke, tanggal 1 ya. Headline ini hutang listrik. Hutang listrik ya sebesar 1 juta. Kemudian hutang gaji dan upah sebesar 2,5 juta. Kemudian saldo awal pasangannya. Awal. Oke. Dan kita post. Ya, cek trial balance. Hutang ini ya, hutang listrik, hutang telepon ya sudah ada. Oke. Selanjutnya, nah kita akan jurnal yang terakhir ini. Nah, supaya mudah ya, nggak perlu susah-susah. Oke, kita jurnal saja. Ini kompleks karena kita memindahkan modal. Kemudian beban penyusutan kita langsung otomatis kita bikin jadi 0. Ini contohnya beban penyusutannya. Oke, kita bikin dia jadi 0. Bikin dia jadi 0 berarti kita jurnal ke saldo awal. Oke. Nah, bisa kita bikin dia jadi 0. Oke.
tapi tidak masalah juga tidak bikin jadi nol ya, anggap sajalah ini kan tahun berjalan, jadi kita carry saja balance-nya. Oke, ini beban asuransi. Tidak apa-apa ya. Berarti nanti kita hanya akan jurnal kalau misalkan ini tidak ada. Ini juga tidak perlu ya, karena dia tertampung di undistributed itu ya, yang beban penyusutan ya, kemudian ini ya beban peralatan, kemudian asuransi, beban ini nanti terakumulasi di undistributed profit loss ya, seperti itu. Oke, nah lanjut. Kita tinggal input saja ini ya. Ini modalnya 100 juta, kemudian price-nya 1 juta. Saldo awal kita tinggal mengikuti saja. Saldo awal di sini 263.800. 263.800 ribu. Ya, jadi 263.800 ribu. Nah, seperti itu. Jadi kita akan jurnal ini saja ya. Modalnya kita jurnal, price-nya kita jurnal. Ya, kemudian saldo awalnya kita balikkan, jadi nanti saldo awalnya akan zero ya. Kemudian laba ditahan ya, akan ada di sini akun laba ditahan atau retain earnings ya, seperti itu. Ini kita jurnal saja supaya mudah, jadi yang lain tidak usah kita jurnal ya, yang penting-penting saja. Saldo awal dan modal. Kemudian di sini modal dulu 100 juta. Kemudian drive ya, itu penarikan. Kemudian saldo awal ya 263.800 ribu. Ini laba ditahan ya 164.800. Ini kita post ya, kita cek trial balance. Nah ini ya. Sebenarnya kalau kita mau jurnal lagi, ini undistributed sama beban-beban yang lain, ini kita bisa pindahkan ke laba ditahan ya. Jadi yang undistributed dan kawan-kawan ini di bawah ya, sebenarnya bisa kita dipindahkan ke laba ditahan ya. Jadi yang tersisa itu hanya akun-akun real saja. Seperti itu. Sekian untuk proses setup kita pada video ini ya. Intinya balance-nya itu kalau di trial balance dia tidak terlihat yang asli seperti apa. Anda nanti submit selain trial balance, submit juga balance sheet. Nah ini balance sheet as of ya, tidak masalah ya, end of month Oktober. Jadi balance-nya itu adalah 244.612.500. Ini detailsnya ya. Receivables, current asset, fixed asset ya. Ada
accumulated penyusutannya. Current liability-nya ada utang listrik dan telepon, kemudian ada utang gaji dan upah. Sebentar, utang listrik dan telepon, oke, 1 dan 2,5 ya. Ini ya, unallocated ini ya. Ini retained earnings. Ya, harusnya yang ini ya, yang laba ditahan. Oke, ini ada price. Oke, jadi balance-nya itu ada 244,612,500. Oke. Ya. Oke. Good luck ya. Kalau ada pertanyaan datang di kelas, karena saya masih di kelas. Ya, standby. Terima kasih.